Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa kembali lagi bergabung dalam acara Minggu Sembayang Rumah Tangga Sedistrik Jember. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada malam hari ini masih kami rasakan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi masing-masing kami supaya kami dapat memahami dan kami mengerti dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah semua seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Apakah slide saya sudah kelihatan? Oke. Pada malam hari ini, judul pembahasan kita adalah tentang kesetiaan. Namun sebelumnya, pembahasan ini adalah pembahasan yang kayak beban bagi saya, karena saya termasuk orang yang baru menikah baru kemarin. Tapi mari kita sama-sama belajar, mari kita mendengarkan nasihat firman Tuhan bagaimana kita tetap setia di dalam rumah tangga kita. Ayat inti kita sepanjang acara Minggu Sembayang Rumah Tangga terdapat pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tahu bahwa buah roh adalah satu, tapi memiliki 9 rasa. Malam sebelumnya kita telah mendengarkan pembahasan tentang kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan dan kebaikan, dan besok malam akan kita dengarkan pembahasan tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Namun malam ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang rasa kesetiaan. Menurut dictionary.com mengatakan, kesetiaan sebagai kesetiaan abadi dan kepercayaan dalam suatu hubungan, khususnya hubungan pernikahan dan persahabatan. Dapat juga diartikan sebagai fakta atau kualitas untuk setia pada perkataan seseorang atau komitmen tentang apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan, mengaku untuk percaya, dan fakta atau kualitas dedikasi dan ketabahan dalam menjalankan tugas seseorang bekerja untuk suatu tujuan. Intinya adalah kesetiaan mencakup hal rumah tangga, hal persahabatan, komitmen terhadap pekerjaan, dan sebagainya yang lainnya dalam kehidupan kita. Tentu semua orang diharapkan untuk tetap setia. Kesetiaan sejati hubungan kita dengan seseorang, khususnya dalam hubungan keluarga, itu haruslah didorong oleh kasih Tuhan di dalam kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hubungan kita antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan keluarga yang lain, atau orang di dalam gereja, haruslah oleh karena kasih ada di dalam kita. Setiap kali kita menepati janji dan setia kepada anggota keluarga kita, itu menunjukkan buah kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Jadi, setiap kali kita menepati janji dan setia kepada anggota keluarga kita, itu adalah buah kasih. Setiap kali kita setia kepada janji pernikahan, bagi yang sudah menikah, apakah
kita sedang berada di rumah atau dalam perjalanan, itu berarti bahwa kita menunjukkan buah kasih itu melalui kesetiaan kita. Jadi, kita harus mengingat akan janji pernikahan kita di dalam setiap aktivitas-aktivitas sehari-hari kita. Kesetiaan adalah hasil dari kehidupan di dalam roh. Kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Namun, dalam Galatia 5 ayat 19 menyebutkan kehidupan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jika kita melihat hal ini, maka dipastikan perbuatan daging bertentangan dengan buah roh, khususnya tentang kesetiaan. Saudara, apakah kita akan setia seperti Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar? Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita bisa membacanya di dalam Kejadian 39 ayat 9. Namun, mungkin bisa saja saat itu orang tidak melihat apa yang diperbuat oleh Yusuf bersama istri Potifar. Tapi Tuhan bisa melihatnya. Itu sebabnya Yusuf tidak mau melakukan dosa. Yusuf lari meninggalkan godaan itu. Yusuf lari meninggalkan godaan itu, bukan tetap di situ dengan godaan itu. Kita harus meninggalkan godaan itu jika peluang godaan datang. Kita harus meninggalkan godaan itu jika peluang godaan datang. Artinya, ketika ada godaan yang datang, yang kita lakukan adalah lari meninggalkan godaan itu dan datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan atas setiap pergumulan kita. Kita harus hidup dengan dipenuhi Roh Allah. Kita harus hidup dengan dipenuhi Roh Allah. Artinya, hidup menurut Roh dengan setia dan sekaligus berdiri melawan keinginan daging kita. Roh dan keinginan daging tidak bisa menyatu. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan yang hidup di dalam pikiran kita. Kita masing-masing telah diberikan pilihan untuk hidup menurut Roh, seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Atau kita mau hidup dalam keinginan daging seperti di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jika kita hidup menurut Roh, berarti kita akan menghasilkan buah ketaatan yang merupakan inti dari kesetiaan. Artinya, kesetiaan bisa kita lakukan jika kita menurut atau taat kepada firman Tuhan. Untuk menjelaskan arti dari menjalankan kehidupan kesetiaan, Ellen G. White menuliskan dalam The Ministry of Healing halaman 503, kita membutuhkan pernyataan Kristus yang segar secara terus-menerus, pengalaman sehari-hari yang selaras dengan ajaran-ajarannya. Pencapaian tinggi dan suci berada dalam jangkauan kita. Kemajuan terus-menerus dalam pengetahuan dan kebajikan adalah tujuan Tuhan bagi kita. Artinya, saudara, yang akan membuat kita akan tetap setia kepada Tuhan adalah jika setiap hari hidup kita itu berjalan bersama Tuhan dengan hidup menurut firman-Nya. Untuk hidup bahagia dalam kesetiaan ada 7 hal sebagai nasihat agar hubungan suami istri dalam keluarga semakin kuat. 7 nasihat firman Tuhan. Yang pertama, jangan marah dan berteriak dalam waktu yang sama, kecuali rumah kebakaran. Jadilah pribadi yang lemah lembut di dalam
Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan mau agar kita selalu lemah lembut. Jangan oleh karena ada masalah dan kita menjadi emosi, lalu berteriak di dalam rumah. Selalu marah-marah. Kalaupun harus berteriak, itu karena ada musibah seperti kebakaran, karena kita meminta pertolongan sama orang lain. Tapi bukan karena pertengkaran. 7 nasihat firman Tuhan yang kedua. Kalau bertengkar, cobalah untuk menang. Dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jika kita melihat ayat tadi, maka kita dapati bahwa biarlah kita selalu sabar dan menahan emosi kita pada saat pertengkaran itu terjadi. Kalaupun ada masalah, biarlah kita mengalah sesaat supaya suasana menjadi tenang. Setelah itu barulah kita mencari waktu yang tepat untuk berbicara apa solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, tegurlah pasangan Anda dengan kasih. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, tentu semua kita punya kesalahan dalam hidup kita. Namun, biarlah kita ketika ada masalah dan kesalahan, kita boleh saling menasehati. Dan ketika kita dinasehati orang lain, marilah kita mendengarkannya. Yang keempat, lupakan kesalahan masa lalu dan ampuni. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang sering menjadi masalah bagi kita, yaitu selalu mengingat kesalahan orang lain dan selalu mengungkit kesalahan orang lain tersebut. Tuhan mau dari kita boleh selalu mengampuni setiap kesalahan pasangan kita dan setiap orang yang berbuat salah kepada kita. Oleh karena Alkitab tadi sudah katakan bahwa jika kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Yang kelima, boleh lupakan yang lain, tetapi jangan pasangan Anda. Di dalam Kidung Agung 3 ayat 1-2, di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Sama seperti Salomo yang mencari pasangannya. Maka kita pun harus mengingat dan mencari pasangan kita apabila pasangan kita tidak ada di samping kita. Padahal seharusnya pasangan kita ada di samping kita. Mungkin kita
bisa saja lupa makanan kesukaan pasangan kita, atau lupa tanggal lahir pasangan kita, atau mungkin lupa ukuran sepatu atau ukuran pakaian pasangan kita, atau lupa dengan tanggal pernikahan kita. Tapi janganlah sampai kita lupa kalau kita sudah memiliki pasangan suami istri. Yang keenam, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam Lukas 17 ayat 3 sampai 4, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jika ada masalah, maka seharusnya secepatnya kita selesaikan. Jangan sampai berhari-hari masalah itu tidak selesai. Jika kita ada masalah, berdoa. Mari kita berdoa sama Tuhan supaya Roh Kudus menuntun kita, menyentuh hati kita dan pasangan kita. Sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh, seringlah memberikan pujian kepada pasangan Anda. Kita dapat membaca di dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 5. Sama seperti kata-kata pujian di dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 5, kita harus selalu setiap saat memuji pasangan kita supaya ada keharmonisan antara pasangan kita. Dalam supaya ada keharmonisan dalam rumah tangga kita, meskipun itu mungkin hal-hal sederhana, mungkin contohnya dalam hal makanan. Apa yang harus kita lakukan agar kita setia kepada Tuhan? Yang harus kita lakukan supaya kita setia kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Di dalam Roma 8 ayat 10 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tuhan mau, biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita, agar perbuatan daging dapat dikalahkan di dalam diri kita. Maka kita harus minta setiap saat dalam hidup kita agar Roh Kudus selalu hadir di dalam pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita setia kepada Tuhan? Di ayatnya yang Galatia 5 ayat 24 sampai 25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang harus kita lakukan agar kita setia kepada Tuhan adalah persembahkan tubuh kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Maka sudah seharusnya tubuh kita, pikiran kita gunakan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Meskipun dalam sederhana seperti membersihkan gereja,
membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan, membagikan traktat, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Yang harus kita lakukan agar kita setia kepada Tuhan, melakukan firman-Nya. Di dalam Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan mau agar hidup kita menjadi orang yang tekun sebagai orang kudus dengan cara menurut firman Tuhan dan menghidupkan teladan Yesus dalam diri kita. Jadi, jika kita mengaku kalau kita adalah umat Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-4, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita akan disebut anak-anak Tuhan jika kita hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka lakukanlah perbuatan seperti firman-Nya. Dan jika kita tidak melakukan perbuatan yang benar, maka kita berdosa kepada Tuhan. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan. Saudara, mari kita setia tidak memasukkan hal-hal seperti makanan dan minuman yang haram pada tubuh kita. Jadi kita sudah tahu makanan dan minuman yang halal, makanan-makanan tersebutlah yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Mari kita setia tidak memikirkan hal-hal kotor duniawi. Jangan kita memikirkan hal-hal negatif di dunia ini. Mari kita tetap setia tidak memikirkan hal-hal tersebut. Mari kita setia menguduskan hari Sabat dengan sungguh-sungguh. Mari kita setia datang dalam acara perbaktian dengan tepat waktu. Jadi kita sudah tahu bagaimana firman Tuhan. Kita mari setia datang dalam acara perbaktian, jangan telat datang ke dalam acara perbaktian. Mari setia memberikan persembahan dan perpuluhan dengan jujur dan setia. Mari kita setia menghormati dan mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita setia turut dalam pekerjaan Tuhan dengan menginjil. Mari kita setia saling membantu satu sama lain. Dan masih banyak hal-hal rohani yang bisa kita lakukan. Kesetiaan akan terus bertumbuh jika dalam perjalanan kita sehari-hari bersama Yesus dan menjalani hidup yang sesuai dengan ajarannya. Kesetiaan akan dicapai jika kita dipenuhi Roh Allah. Jadi pilihlah rasa buah kesetiaan itu sekarang. Marilah kita setia kepada keluarga, kepada pasangan, sahabat, umat-umat Tuhan, dan terlebih kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah firman kita pada malam hari ini. Biarlah ini dapat mengangkat iman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.